Dengan Anda, apa saja kendala utama yang dihadapi dalam integrasi solusi kesehatan yang Anda provide, baik dari segi infrastruktur maupun juga mungkin regulasi dari pemerintah yang telah ada saat ini? Ya, mungkin kendala terbesar saat ini lebih ke arah infrastruktur ya. Kalau kita tadi bicara banyak mengenai digitalisasi, beberapa perusahaan industri private seperti kami memiliki solusi-solusinya, tapi mungkin seringkali terbentur dengan infrastruktur. Apakah infrastruktur internetnya sudah sesuai, sudah memadai, fit in dengan solusi yang kami punya, itu satu mungkin tantangan terbesar. Yang kedua mungkin belakangan ini yang sudah mungkin juga diadres oleh pemerintah itu adalah pendanaan yang kami lihat juga belum merata di kota-kota besar, khususnya di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Dan mungkin yang bagian yang ketiga ini yang paling challenging bukan buat pemain kami seperti pelaku industri, tapi juga kami melihat ini tantangan tersendiri bagi manajemen rumah sakit adalah change management. Teknologi ada, infrastruktur ada, tapi bagaimana adopsi teknologi itu bisa dengan mudah diterima oleh pelaku para nakes gitu ya, para nakes. Berarti SDM ya Bu? SDM, iya. Tantangannya itu karena gap dari kota-kota besar sampai yang di daerah itu memang kami bisa lihat cukup besar. Walaupun tentunya skop utama dari perusahaan Anda adalah produk itu tadi ya, providing produk itu untuk para layanan kesehatan yang tersebar di Indonesia, tapi tentunya Anda well aware dengan tantangan-tantangan tersebut, infrastruktur, logistik, SDM, dan lain-lain. Adakah peran dari perusahaan Anda tersendiri memiliki inisiatif tersendiri untuk memitigasi kendala-kendala atau tantangan tersebut? Iya, karena kita lihat pemerataan kesehatan Indonesia itu tidak mungkin berdiri sendiri. Jadi baik itu pemerintah yang menyiapkan infrastruktur dan sistem, swasta dalam arti pelaku industri juga harus mengambil bagian aktif. Bagaimana menolong pemerintah menyiapkan sistem, menyiapkan infrastruktur mereka, supaya mereka juga ready untuk melayani gitu ya rumah sakit dan puskesmas. Saat ini yang kami lakukan, Sismek sendiri melihat betapa pentingnya layanan purna jual. Jadi beberapa tahun terakhir ini kami sudah mendevelop, membuat satu channel partner yang menolong kami bisa melakukan service layanan yang standarnya sama dengan yang kami lakukan di kota gitu ya. Melalui apa? Kami membangun satu layanan purna jual bukan hanya logistik dan distribution, tapi juga after sale service. Karena akurasi dari sebuah alat kesehatan itu penting. Memastikan alat itu tidak breakdown itu sangat kritikal. Jadi apa yang kami lakukan, kami mengestablish web-based layanan purna jual yang bisa diakses oleh siapapun di Indonesia. Gitu ya, sehingga baik itu puskesmas atau klinik di daerah, mereka bisa mengakses informasi-informasi terbaru, bahkan ketika mereka mengalami masalah dari sisi alat yang mereka punya, mereka bisa tahu kapan dan kemana mereka mengakses layanan kami. Itu yang itu yang kedua yang sudah kami bangun. Dan yang terakhir ini larinya ke digitalisasi. Jadi kita melihat semua orang punya handphone gitu ya. Kita bersyukur sebenarnya layanan internet juga sudah menjangkau beberapa area di Indonesia. Jadi dengan layanan digital, kami memastikan rumah sakit atau lab itu hanya dengan sekedar jari, mereka bisa raise issue, any queries kepada Sismek supaya kami bisa tahu bagaimana menjawab kebutuhan mereka, kondisinya apa, untuk memastikan alat yang kami distribusikan bukan hanya sekadar peralatan, tapi juga benar-benar digunakan, terutilisasi untuk pasien. Digunakan dengan akurasi yang baik, digunakan dengan standarisasi yang kami harapkan gitu ya. Tujuannya apa? Bukan cuma pemerataan kesehatan, tapi juga kualitas kesehatan yang lebih baik. Luar biasa. Terima kasih banyak atas komitmen Sismek tentunya, Ibu Emil. Tadi Anda juga sempat menyebut ya Bu, di awal-awal ada begitu besar signifikansi dari hasil lab itu untuk memberikan diagnosa ya. Untuk suatu layanan kesehatan memberikan diagnosa tentang penyakit ya, dan semakin urgent lagi mungkin seluruh layanan kesehatan harus memiliki layanan tes lab yang mumpuni ya, mengingat ada begitu besar signifikansi untuk diagnosa itu tadi. Nah, bagaimana Anda melihat peran digitalisasi di bidang diagnostik penyakit atau kesehatan dapat membantu mempercepat deteksi dan penanganan penyakit di Indonesia? Selain itu pula ada teknologi-teknologi lainnya, diagnostik berbasis cloud, diagnostik yang memang terhubungkan langsung dengan layanan kesehatan yang ada, regardless dimanapun mereka berada. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini? Iya, kami melihat memang ini menjadi sangat penting didukung oleh teknologi-teknologi yang digunakan di rumah sakit.
Jadi kita harus memastikan teknologi yang digunakan dalam kapasitas ini, kami sebagai penyedia peralatan laboratorium memastikan teknologi yang kami provide itu user friendly gitu ya, dapat diadap oleh tenaga kesehatan manapun. Bahkan beberapa solusi produk kami itu yang memang ditargetkan untuk daerah terpencil sudah kami convert ke dalam bahasa Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya supaya para nakes di daerah bisa mengoperasikan alat kami itu dengan sangat mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kita bicara Laboratorium Information Systems. Kami belakangan ini melihat betapa pentingnya kita moving ke cloud base. Jadi dengan platform cloud base tersebut, peralatan atau digital solusi yang kami punya bisa memungkinkan koneksitas antar fasilitas kesehatan di Indonesia. Jadi itu akan sangat menolong pemerintah. Kita tahu sekarang digitalisasi transformasi sistem di Indonesia itu sedang berkembang gitu ya. Kita tahu satu sehat. Bagaimana memastikan solusi kami, produk kami, bahkan sistem digital IT kami itu juga sudah mengadap kemajuan digital transformasi di Kementerian Kesehatan, which is itu dengan satu sehat. Kami memastikan interfacing, interoperability itu berjalan dengan sangat baik. Dan Anda melihat juga ada bentuk-bentuk teknologi atau digitalisasi lainnya yang juga sangat berkembang pesat seperti artificial intelligence, Bu, machine learning di sektor kesehatan. Bagaimana Sysmex melihat begitu rapid ya, begitu cepatnya perkembangan teknologi ini untuk mengadopsinya menjadi suatu beneficial factor justru untuk produk Anda? Iya, kami memang melihat gitu ya, melihat dan sekarang sudah mengadap kebutuhan perkembangan dunia kesehatan yang sudah mengadap begitu banyak AI dan juga machine learning gitu. Kami melihat keberadaan AI ini akan sangat menolong pelaku industri dan rumah sakit untuk bisa menolong penegakan lebih baik, memberikan added value, clinical value yang lebih baik dengan data yang sudah ada, karena data itu demikian banyaknya. Jadi bagaimana AI itu membantu para pelaku industri memprovide peralatan-peralatan berbasis AI yang akan menolong rumah sakit, menolong dokter, menolong nakes itu bisa mendapatkan value clinical yang lebih baik gitu ya. Itu yang kami lihat, termasuk juga dengan data learning. Jadi memang Anda sudah melihat begitu cepatnya dan begitu masifnya AI, machine learning dan lain-lain, dan tentunya selalu menginovasi, memberikan adaptasi juga untuk produk-produk. Iya, Sysmex sendiri sebenarnya sudah mengadap ini gitu ya. Beberapa solusi kami yang sekarang kami sedang kembangkan juga sudah mengadap AI tadi, bagaimana menolong dari pemeriksaan lab yang sederhana dengan AI yang ada itu akan mempertajam sebenarnya diagnosa lab ke depan. Kemudian juga dengan machine learning yang kami juga sudah pikirkan menjadi salah satu tools yang akan menolong sebenarnya peralatan yang Sysmex berikan saat ini di laboratorium itu memberikan satu insight baru buat laboratorium.